Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la, wala aqwa ala nari jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Ya, antusiasme warga atau semangat warga di dalam memakmurkan Masjid Al-Irfan ini cukup membahagiakan. Ini bisa kita lihat dari jumlah warga yang selalu memenuhi setiap kegiatan yang kita adakan, termasuk dalam hal ini misalnya adalah jamaah sholat 5 waktu, baik subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya, ini selalu diikuti oleh warga. Memang faktanya bahwa jamaah sholat maghrib, isya dan subuh lebih banyak ketimbang jamaah sholat zuhur dan asar. Ini kita dapat maklumi karena banyak warga yang bekerja sebagai tani, sehingga pada saat siang hari ini mereka masih berada di sawah ataupun di kebun.
Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Al-Irfan juga menjadi pusat kegiatan warga. Ini bisa kita lihat misalnya ketika warga mengadakan rapat dusun. Ini mereka lebih memilih tempat masjid sebagai tempat pelaksanaan rapat warga, karena selain kapasitas yang bisa mencukupi, mereka lebih memilih masjid karena mereka akan lebih merasa nyaman rapat di dalam masjid ketimbang mereka harus rapat di rumah ataupun di tempat-tempat yang lain. Sedangkan fasilitas yang dimiliki oleh masjid yang bisa digunakan oleh warga diantaranya adalah 2 unit tenda. Berikut ada 1 buah genset yang bisa digunakan oleh warga dengan secara cuma-cuma. Bila mana ada warga yang punya hajat, mereka bisa menggunakan 2 unit tenda dan genset untuk keperluan hajat mereka. Selain itu ada juga 1 buah fasilitas lain yang disiapkan oleh masjid. Dalam hal ini misalnya ada warga yang sedang berduka, maka segala kebutuhan si jenazah ini sudah dicukupi atau sudah disiapkan oleh masjid secara gratis sampai dengan pengantaran jenazah sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, Pak. Harapannya Ke depan Takmir memiliki cita-cita yang sangat luar biasa menurut kami, bahwa suatu saat nanti kita ingin mewujudkan sebuah masjid sebagai pusat ekonomi. Kita ingin membangun toko, kita ingin membangun koperasi, kita juga ingin membangun poliklinik di mana segala kebutuhan warga ini bisa dipenuhi oleh Takmir Masjid Al-Irfan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pada kepastian pendiriannya, kami yang sekarang mungkin tidak terlalu tahu, namun kalau dilihat dari atau didengar dari cerita para orang tua kita, sekitar tahun 75-an, yang semula bahwa Masjid Al-Irfan itu berada di utara jalan, yang semula hanya masjid kecil atau mushola yang agak besar. Kemudian karena tuntutan bahwa semakin banyaknya jamaah, yang kemudian jamaah itu yang semula hanya dari wilayah Tegalsari, maka kemudian agar bisa lebih berkembang, maka dipindahkan ke selatan sana menggunakan tanah kas desa. Kemudian pada selanjutnya, karena kebutuhan semakin banyaknya jamaah, kemudian juga yang hadir yang jamaah semakin banyak, akhirnya yang semula dari hanya tingkat dusun kemudian menjadi tingkat kecamatan. Kemudian namanya menjadi juga berubah menjadi Masjid Jami Al-Irfan. Kemudian yang pertama kali Pak, siapa penggagas? Yang kami tahu bahwa yang pertama kali mendirikan masjid ini adalah Bapak Al-Mukarram Muslimbah Kiai Haji Zainuri, yang semula dan memang pada sebelumnya memang menempati tanah almarhum
berada di utara jalan, kemudian pada akhirnya dipindah ke selatan jalan menggunakan kas desa. Kemudian untuk berdirinya masjid ini untuk pertama apa awalnya itu memenuhi syarat warga masyarakat. Ya, jadi semula memang penggunaan masjid Jami Al-Irfan ini hanya digunakan oleh masyarakat Sunan Tegalsari. Namun karena kebetulan juga daerahnya adalah menjadi pusat kota di Kecamatan Kretek, maka kemudian pada perkembangannya menjadi kebutuhan masyarakat Kecamatan Kretek. Sehingga memang mungkin juga pas bahwa penamaan itu menjadi dari masjid biasa, Masjid Al-Irfan, bukan menjadi Masjid Jami Al-Irfan. Ya, untuk kaitannya dengan memakmurkan masjid, hasil yang dilakukan oleh Masjid Al-Irfan. Jadi Masjid Jami Al-Irfan dengan kepengurusannya yang sudah sekian kali diganti dan akhirnya pada kesempatan ini adalah saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Irfan, bahwa memang banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Di antaranya adalah pengajian rutin, kita ada malam Senin yang kita sebut dengan pengajian Seninan, kemudian malam Rabu kita sebut dengan pengajian Rebunan, kemudian pengajian di malam Jumat kita sebut dengan pengajian Jumatan, kemudian juga beberapa pengajian yang berkaitan dengan PHBI, ada nyadran, ada kemudian nuzulul Quran, ada maulid, ada kemudian yang lain, dan kemudian terkait dengan ibadah sehari-hari kita jamaah 5 waktu, kemudian sholat hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha, kemudian juga ada sholat gerhana, kemudian ada sholat tasbih bersama-sama. Saya kira itu. Kemudian kegiatan anak-anak ada TPA, ada kegiatan bakti sosial juga, ada Rismas, kita menyebut dengan anak-anak kita adalah Rismas, Remaja Islam Masjid Jami Al-Irfan. Kegiatannya adalah termasuk buka bersama untuk anak-anak, buka bersama untuk bapak-bapak, pengajian qobliyah buka, kemudian kalau di Ramadan ada pengajian kultum sebelum tarawih, kemudian ba'da subuh, kemudian beberapa kajian yang lain. Kemudian terkait dengan masyarakat ada tadi kita sebutkan bakti sosial, ada kemudian santunan baik yatim piatu, kemudian para orang tua, kemudian yang lainnya kegiatan keterampilan, kemudian ada ngerubti jenazah, ada latihan untuk memikirkan jenazah, merawat jenazah, kemudian beberapa hal yang lain juga sudah kita coba lakukan. Ya, itu harapan ke depan. Yang ke depan kami berharap bahwa masjid ini semakin makmur, semakin banyak yang menggunakan, kemudian semakin memberikan manfaat bagi jamaah baik di khususnya Kebutuhan Tegalsari khususnya, dan kemudian lebih banyak lagi di sekup Kecamatan Kretek. Jadi semoga saja masjid ini semakin banyak manfaatnya baik itu dalam rangka keduniaan maupun keakhiratan. Jadi manfaat di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahilah tulil firdausi a'la, wala aqwa ala nari jahim. فإنك غافر الذنب العظيم. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai, dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepada
suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i, wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu